Pak Misbah, pernikahan kalau secara undang-undang itu aturannya usia berapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Kemenak Jatim. Kembali lagi bersama dengan saya Isnawati dalam program podcast Kemenak Jatim, edukatif, inovatif, dan inspiratif. Dulur Kemenak Jatim, Kemenko PMK baru-baru ini merilis bahwa Jawa Timur ini menjadi provinsi dengan angka perkawinan anak paling tinggi, yaitu 10,44%, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Tentunya dengan tingginya pernikahan anak ini akan berdampak pula pada permohonan dispensasi untuk pernikahan sebesar 15.337 kasus atau 29,4% kasus nasional. Nah, Dulur, terkait dengan kondisi yang seperti ini sepertinya merupakan hal yang perlu segera dilakukan penanganan. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang beliau ini sangat capable, sangat menguasai terkait dengan pernikahan, karena beliau adalah seorang kepala bidang Urais dan Bisar pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Baik, dulur Kemenak Jatim, langsung saja kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Isna, sehat? Sehat, alhamdulillah. Semangat ya, Pak ya? Semangat. Tetap semangat pagi. Tetap semangat ya, nggih. Bapak Dr. Andes Misbahul Munir MAG, beliau adalah Kepala Bidang Urais Binsar pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Nggih. Pak Misbah, mungkin bisa menyapa dulur Kemenak Jatim dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, dulur-dulur Kemenak Jawa Timur, sukses untuk kita, sukses untuk layanan kita di masyarakat Jawa Timur, dan sukses untuk Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya yang di Jawa Timur. Sukses semuanya ya, Pak ya. Oke, semoga tugas-tugas Pak Kapit juga sukses ini menangani masalah pernikahan. Ya, Pak ya. Insyaallah. Oke, Pak Misbah, pernikahan kalau secara undang-undang itu aturannya usia berapa, Pak? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu untuk laki-laki maupun perempuan usia minimal adalah 19 tahun. Jadi kalau masyarakat kita mendaftarkan diri untuk menikah yang pencatatannya dilakukan di KUA kecamatan bagi umat Islam, maka dia harus sudah berumur minimal 19 tahun itu. Nah, ini sudah tidak ada masalah manakala persyaratan dari kelurahan, dari desa selesai masuk kita, yang bersangkutan mendaftar, maka KUA kecamatan berkewajiban untuk mencatat peristiwa nikah tersebut. Ya, intinya itu, Mbak. Tetapi jika kemudian ada masyarakat yang datang ke KUA untuk mendaftar nikah agar nikahnya dicatat tersebut, ternyata usianya kurang dari 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, maka kepala KUA berkewajiban untuk menolak permohonan pencatatan nikah tersebut. Penolakan ini kemudian dituangkan dalam bentuk surat resmi dari KUA kecamatan. Lah, masyarakat kita yang setelah ditolak kemudian meresal gowo, oh iya saya belum usia 19 tahun, misalnya begitu ya. Kemudian udahlah nanti nunggu usia 19 tahun saja menikah. Lah, itu selesai, tidak ada masalah. Tetapi ada masyarakat kita yang ketika ditolak oleh kepala KUA untuk melakukan pencatatan nikah itu, akhirnya mereka meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama. Nah, pengadilan agama itu tentu bisa mengabulkan dan bisa menolak, Mbak. Yang ditolak itu manakala aman, Mbak.
Amannya seperti apa, Pak? Amannya begini, setelah ditolak oleh pengadilan agama, maka mereka tetap baik-baik saja. Misalnya dia yang bekerja tetap bekerja, yang masih sekolah tetap sekolah, atau yang punya aktivitas dia tetap melaksanakan aktivitas hariannya itu. Itu berarti aman, Mbak Isna. Tetapi jika kemudian pengadilan agama itu menganggap jika ditolak itu menjadi mafsadat atau kerusakan, akhirnya diterima, Mbak. Contoh yang diterima itu terjadi karena mereka mengajukan dispensasi nikah itu keadaan si catin perempuannya sudah hamil misalnya. Nah ini kan problem, kalau tidak diizinkan ya tentu akan lahir anaknya. Misalnya diizinkan ya tetap kalau tidak ada masalah ya dengan itu, maka juga akan lahir anak itu tadi. Maka dengan itu rata-rata di Jawa Timur yang saya baca dari informasi kawan-kawan di pengadilan agama, dari jumlah yang diajukan itu rata-rata diterima, dikabulkan. Berapa persen, Pak, dari pengajuan yang diterima itu? Prosentasenya saya lupa ya, data tidak membawa ini tadi, tetapi mayoritas ya mungkin lebih dari 90% lah itu diterima, dan kemudian berbekal dispensasi nikah itu kemudian segala persyaratannya dibawa ke KUA kembali untuk dilakukan pencatatan nikah di KUA. Rata-rata begitu, Mbak. Itu mulai dari usia berapa, Pak, yang mereka mengajukan untuk dispensasi ini? Ya, yang belum berusia 19 tahun. Jadi bisa usia 18, bisa usia 17, bisa usia 16 dan seterusnya. Selama kurang dari 19 tahun, maka calon pengantin laki-laki maupun perempuan harus mengajukan dispensasi itu. Ada yang kadang-kadang satu yang kita lihat ya di dokumen KUA kecamatan itu, ketika kita melakukan supervisi, satu peristiwa nikah itu diskanya 2, Mbak. Diskahnya, dispensasi nikah yang dari pengadilan agama itu. Mengapa begitu? Karena dua-duanya, baik calon pengantin perempuan maupun laki-laki itu belum genap usia 19 tahun. Akhirnya yang laki-laki juga mengajukan dispensasi nikah, yang perempuan juga mengajukan dispensasi nikah. Itu dua-duanya. Ada yang salah satu di antara keduanya. Misal yang laki-laki sudah umur 20 atau 25, yang calon istrinya baru berumur 18 tahun, maka dispensasi nikahnya itu ya yang perempuan tadi yang kurang dari 19 tahun. Seperti itu. Mungkin ada data, Pak, usia yang muncul di Jawa Timur itu minimal berapa itu, Pak? Yang mengajukan dispensasi. Ini kalau saya melihat di data, ya saya melihat di data itu ada yang usia 16 tahun. 16 Jadi tahun. Usia 16, lulus SMP itu ya, Pak ya? Kira-kira begitulah. Jadi sekarang ini anak SMP itu dengan anak SMA kadang-kadang kan dilihat dari wajahnya sama. Iya. Karena ada perawatan dan seterusnya, itu terkadang yang kecil itu bisa kelihatan lebih dewasa, yang sudah dewasa terkadang juga bisa kelihatan lebih muda lagi usianya. Jadi kita lihat ini data di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, maka di usia 18 tahun itu pun ada usia 16 tahun yang mengajukan juga ada ini, Mbak Isna. Oke. Pak Kabid, ini dari data tersebut kira-kira daerah mana saja Pak itu yang sebagian banyak, dan mungkin bisa dijelaskan apa sih penyebab kok anak-anak ini akhirnya memilih untuk menikah pada usia yang dini ini, Pak? Ini yang kemarin yang ngetren kan Ponorogo, Mbak ya? Iya. Ponorogo itu kalau kita lihat data sebenarnya masih ada kabupaten kota lain yang lebih besar angka dispensasi nikahnya. Tetapi yang ketahuan oleh teman-teman teman-teman yang viral ya, Pak ya, yang viral di media itu kemarin adalah Ponorogo. Dianggapnya mereka masih usia SMP atau sanawiyah yang waktu itu sudah diinformasikan hamil duluan. Akhirnya booming lah di
di Jawa Timur ini. Bahkan sampai di nasional kita ditelepon oleh kawan-kawan di Jakarta, gimana ini Jawa Timur dan seterusnya. Prinsipnya begini, jadi sebenarnya mengapa Diskah itu singkatan dari dispensasi nikah dari pengadilan agama. Sedemikian tinggi di Jawa Timur, ini ada beberapa faktor ya. Menurut saya yang pertama karena faktor pendidikan. Faktor ini menurut saya menjadi faktor utama. Mengapa seperti itu? Rata-rata mereka itu tidak sempat meneruskan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Yang saya sebut tadi ada yang 16 tahun itu mungkin setelah tamat SMP tidak bisa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau karena faktor ekonomi yang orang tuanya tidak bisa membiayai yang di pegunungan misalnya begitu tuh, akhirnya oleh orang tuanya sudahlah kalau seperti ini dinikahkan saja. Itu terjadi. Berarti faktor orang tua juga ya Pak ya, faktor orang tua juga. Ini yang paling lucu ya, kemarin kita lihat di Ponorogo itu kan ternyata informasi mengapa anak-anak itu ada yang hamil di luar nikah dan masih usia sekolah. Itu ternyata informasi yang kami terima dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, dikatakan bahwa mayoritas orang tua mereka itu merantau ke negeri orang. Jadi orang tuanya itu ada yang ke Taiwan, ke Arab Saudi, Malaysia dan seterusnya. Anak-anak ini kemudian tinggalnya bersama nenek kakeknya. Saya tidak tahu apakah kurang pengawasan dari kakek neneknya itu, sehingga akhirnya dalam usia sekolah itu mereka hamil duluan. Jadi banyak faktor yang menyebabkan si anak ini menikah dalam usia dini. Di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi, Mbak. Selain karena faktor pengawasan orang tua, apakah memang ada juga ini Pak, orang tua yang memang mendorong, mungkin menjadi budaya di wilayahnya situ ya, untuk menikah muda. Orang tua malah bersemangat, kamu lulus SMP sudahlah, cukup segera punya keluarga, biar nggak kelihatan tua. Mungkin karena budaya yang berkembang di wilayahnya seperti itu. Apakah juga berlaku itu yang muncul di data seperti itu Pak? Kalau itu saya belum lihat ya, tetapi memang sementara ini yang kami lihat dari data yang muncul ke kami itu karena faktor itu. Tapi ada satu lagi faktor yang sangat menentukan, ini adalah faktor media sosial. Media sosial sekarang, mohon maaf Mbak Isna ya, ketika kita searching misalnya tentang apa ya, keilmuan yang akan kita cari ya. Misalnya kita ada yang anak jurusan IPA atau IPS mencari melewati Google ya. Itu kemudian kan ada semacam apa ya, tayangan-tayangan yang kurang bagus. Kita nggak nyari tetapi tiba-tiba ada. Lah itu mungkin namanya anak-anak, loh kok ada begini. Itu kemudian diklik, muncullah itu di layar HP kita atau layar tab kita. Itu mohon maaf kalau kemudian dalam jangka panjang masih tetap seperti itu, maka menurut saya ini bagian dari proses yang akan menjadikan mental dan perilaku anak-anak kita itu menjadi rusak, menurut saya begitu. Maka dengan itu saya bisa katakan bahwa pengaruh media sosial, internet dan lain-lain itu sesungguhnya juga berpengaruh besar adanya nikah di bawah umur tadi yang menyebabkan adanya diskah. Contoh sederhana lagi, ini ada berita beberapa pekan yang lalu di televisi, seorang anak ini gimana maksudnya? Seorang anak ini yang masih SD itu kemudian melakukan hal-hal buruk kepada teman sendiri. Lah ini kan akibat media sosial yang tidak terbendung oleh kita. Karena rata-rata anak-anak sekarang ini kan juga sudah dibekali handphone oleh orang tuanya yang tanpa sadari ternyata berakibat pada kerusakan mental dan seterusnya itu. Iya ya. Kemudian Pak pernah ya tahun 2021 atau 22 kemarin sempat viral sih sebenarnya di media sosial tagar nikah muda. Nah, ya. Mungkin ini tidak terkait dengan
pergaulan bebas ya Pak. Mungkin ini berkaitan juga dengan pemahaman keagamaan yang mungkin ada sebagian besar yang mendorong untuk lebih menikah muda. Ini dari versi agama Islam ini Pak. Mungkin saya bisa bertanya. Sebenarnya kalau dalam Islam sendiri ini Pak, apakah ada batasan usia minimal kapan seseorang itu diperbolehkan untuk menikah? Kalau dalam agama Islam itu batasan minimal yang saya pahami Mbak, itu selama sudah datang bulan bagi perempuan itu kok terjadi ya, mohon maaf ini. Jadi dalam fikih munakahat misalnya kita baca itu tidak ada batasan berapa sih minimal usia nikah itu. Kalau kita melihat sejarah, mohon maaf ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menikah dengan salah satu istri beliau itu kan beliau dalam kondisi masih belum, ya usia 9 tahun lah kira-kira begitu. Tetapi Rasulullah tidak kemudian menggauli si istri itu, dibiarkan dulu sampai menginjak usia yang matang, kira-kira begitulah. Lah itu beliau sebenarnya kalau dalam kacamata kita memberikan contoh bahwa misalnya terjadi usia nikah di bawah umur, tetapi si istri ini ya tetap harus dijaga, harus diamankan begitu, tidak langsung digauli, kemudian nanti menjadikan akibat anak melahirkan anak, kan begitu lah. Anak melahirkan anak. Lah sekarang ini menurut saya yang penting adalah bagaimana orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anaknya bahwa bagaimana si anak ini bisa berkembang menjadi anak yang sehat, generasi yang cakap, yang sudah cukup umur untuk benar-benar siap untuk melahirkan anak itu. Maka dengan itulah Kementerian Agama kemudian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan BKKBN yang di sana ada namanya aplikasi LCMIL. Apa itu Pak? LCMIL itu elektronik siap hamil. E-nya itu ya, elektronik siap hamil. Itu ada aplikasi yang harus diisi oleh kawan-kawan calon pengantin perempuan. Kalau dia mau menikah itu dengan ada beberapa ketentuan di situ yang menunjukkan dia sudah siap hamil atau tidak. Itu ada. Yang kalau saya bisa ngambil kesimpulan tadi ya Pak ya, sebenarnya ketika seseorang dikatakan siap untuk menikah berdasarkan kematangannya ya Pak ya. Dan tiap wilayah, tiap daerah itu akan berbeda-beda sehingga di Indonesia menentukan minimal harus 19 tahun. Bener, karena melihat kematangan kesiapan orang Indonesia itu seperti itu. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Yang sering saya lihat ini Pak, seseorang itu ketika ingin menikah, yang dipikiran dia enak ya, daripada saya berzina, daripada haram, cukup kita halalkan aja deh, kita pergi ke Allah gitu Pak. Mungkin mikirnya itu anak-anak ketika menikah memilih untuk menikah muda. Gimana Pak? Sebenarnya begini Mbak, itu kan pikiran yang sangat sederhana. Daripada saya berzina, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, lebih baik nikahlah, begitu. Itu menurut saya ya sebenarnya kalau dikatakan boleh-boleh, tetapi lebih kepada persiapan yang sudah disiapkan oleh calon pengantin itu apa. Satu Mbak ya, seorang suami itu dia harus bertanggung jawab kepada istrinya. Istri ini adalah anak orang, kan begitu ya? Anak orang yang mulai kecil disayang, disekolahkan, dibiayai, dieman-eman lah seperti itu. Kemudian menjadi istri orang lain. Nah, semestinya suami ini juga bisa memperlakukan istrinya itu seperti bapaknya kepada anak dulu. Waktu kalau dulu kecil waktunya makan dikasih makan dan seterusnya. Ya, ketika sudah menjadi istri si laki-laki ini, maka laki-laki ini juga bertanggung jawab ngopeni lahir, zahir dan batinnya si istri itu. Apa? Ya harus memberikan makan, butuhnya baju dikasih baju, butuhnya ya sembarang lah kebutuhan zahir dan batin itu.
sekiranya calon suami itu belum mampu memberikan memberikan nafkah zahir dan batin, menurut saya harus berpikir dulu ini si anak laki-laki ini. Maka dengan itu harus setidaknya punya pegangan, saya aktivitas harian saya apa, setiap bulan saya bisa mendapatkan berapa rupiah. Kalau sekiranya itu masih hanya cukup untuk satu orang, maka ya untuk dirinya sendiri dulu. Jangan kemudian aku sudah punya pendapatan sekian, nikahlah. Nah, itu nanti akan menjadi problem di kemudian hari. Walaupun pada dasarnya di dalam beberapa nas Al-Qur'an itu bahwa menikah itu yunihumullahu min fadlih, akan menjadikan seseorang itu kemudian diberikan rezeki yang berlipat ganda oleh Allah. Tetapi jika dia tidak bekerja, tentu kan juga tidak mendapatkan rezeki itu. Nah, inilah yang saya maksud bahwa kesiapan zahir batin terutama dari suami itu harus disiapkan betul. Dia sudah cakap atau belum untuk mendapatkan nafkah yang akan diberikan kepada istri dan anak-anaknya kelak. Ini sisi kesiapan materi ya Pak ya, menafkahi. Perlu persiapan apa lagi dari seorang laki-laki? Kan dia akan menjadi seorang pemimpin ya Pak ya. Mentalnya kan juga harus dia siapkan. Nah, seperti apa Pak mentalnya itu yang harus benar-benar kuat? Ini tidak kalah penting dengan persiapan nafkah berupa harta dan kekayaan tadi Mbak ya. Anak-anak ini kan kadang-kadang yang bukan anak lah, kadang-kadang yang dewasa pun kadang begitu ya, labil kita ini. Jadi misalnya aku dulu ketika masih dengan orang tua saya hidup di rumah, tidak pernah berpikir besok makan apa, kan begitu ya. Lah ketika ternyata sudah hidup berumah tangga, ya mungkin contoh sederhana, beras sudah ada, lauk pauk sudah ada, tapi ternyata belum dimasak misalnya oleh istrinya begitu. Walaupun masak itu sebenarnya bukan menjadi tugas istri begitu, tapi terkadang emosinya muncul. Terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Lah ketika laki-lakinya kemudian marah kepada istri bahkan melakukan kekerasan, kok ternyata istrinya juga punya semangat yang sama, misalnya podo seneng muring-muringnya begitu. Ini kan menjadi pertengkaran yang luar biasa dalam rumah tangga. Piring terbang nanti Pak. Piring terbang, mari ngono tidak hanya piringnya, sak wakul-wakul terbang Mbak. Lah ini yang repot. Ini kondisi ini kalau masih bisa diperbaiki, alhamdulillah bisa selamat. Kemudian misalnya suaminya insaf, ya Allah saya salah memukul istri, astagfirullahaladzim misalnya, kemudian minta maaf kepada istrinya begitu, Mas saya juga mohon maaf saya salah. Ini masih aman keluarganya. Tapi kalau sudah kemudian perang itu tidak bisa diselesaikan, ya jalannya kembali ke perceraian, ke pengadilan agama lagi. Jawa Timur juga banyak ini. Banyak sekali ya Pak ya. Perceraiannya juga banyak. Itu kira-kira Pak yang di Jawa Timur perceraian itu di usia berapa Pak? Efek dari usia muda atau seperti apa ya Pak ya? Menurut saya faktor perceraian itu kalau kita melihat di usia itu segala usia mulai pernikahan kurang dari 5 tahun itu sudah ada Mbak. Jadi seseorang anak-anak itu ya yang menikah kurang dari 5 tahun bercerai itu ada. 5 tahun sampai 10 tahun juga ada, 10 tahun, 20 tahun ada itu. Yang jadi efek dari pernikahan di anak-anak ini Pak? Tidak hanya efek dari pernikahan anak-anak, tapi diantaranya itu nikah anak itu sudah muncul. Ada lagi yang faktornya karena punya simpanan dan seterusnya begitu. Jadi tabungan ini terlalu akeh kira-kira akhirnya punya simpanan itu enggak. Kira-kira ini Pak, apa sih yang harus dipikirkan ulang oleh anak-anak kita, anak-anak muda, biar mereka itu enggak mudah untuk memutuskan menikah muda? Satu yang harus anak-anak pikirkan adalah masa depan. Kita tidak cukup apa yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Jadi anak-anak jangan berkata bahwa saya anak ini yang saya sudah cukup ekonomi, jangan. Kita harus mengatakan bahwa inilah saya. Jangan katakan saya anak si A. Kalau kita katakan
saya anak si A, oh itu berarti kita gumandol ya, tergantung kepada orang tua kita. Sudah nikah tapi biaya masih minta orang tua. Lah itu kan mengatakan inilah saya ini anak si A, sehingga begitu. Tapi katakan bahwa inilah saya yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, ternyata saya bisa kokoh, bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya. Dan itu syaratnya dia harus sudah matang baik secara ekonomi, fisik dan mentalnya. Oke. Pak, ini upaya dari Kementerian Agama itu seperti apa, Pak? Mengatasi, kayaknya mendesak banget kalau melihat Jawa Timur. Datanya sedemikian besar ya, Mbak, sedemikian besar yang menikah muda. Iya, benar. Pasti ada upaya ini yang siap untuk dikerjakan oleh Kementerian Agama ini. Ini sebenarnya upaya Kementerian Agama Pusat sudah ada langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk kami yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Bagi calon pengantin kita ya yang sudah mendaftar, ini kalau di Jawa Timur kisaran 300.000 dalam 1 tahun angka menikah itu. Nah, ini dengan anggaran yang ada di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, kemudian kita bagi ke 38 kabupaten kota, kita telah dan akan terus melakukan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan ini dilakukan dengan pesertanya adalah para calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA kecamatan tersebut. Seluruh pendaftar ya, Pak? Kita belum mampu melakukan bimbingan perkawinan bagi seluruh pendaftar karena anggarannya belum cukup. Tetapi untuk di 2023 ini kita membuat program BINWIN mandiri, bimbingan perkawinan mandiri. Jadi yang tidak bisa kita undang, maka nanti masyarakat atau calon pengantin itu bisa berkelompok melakukan bimbingan perkawinan itu yang nanti narasumbernya dari kita. Ini juga mereka tidak dibebani apa-apa, yang penting mereka bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan itu. Kemudian selain BINWIN yang pesertanya adalah para calon pengantin yang sudah mendaftar, maka ada namanya program BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Usia sekolah ini juga belum bisa dilakukan di semua sekolah atau madrasah mengingat keterbatasan anggaran kita. Akhirnya ketika Jawa Timur kemarin meledak ya, terutama yang informasi dari Ponorogo ini, arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk Kepala Seksi Bimas Islam, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, PD Pontren dan lain sebagainya itu melakukan koordinasi ke di tiap kabupaten kota itu, kemudian di bawah koordinasi Kasih Bimas Islam itu mereka melakukan kerjasama dengan seluruh madrasah dan sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Jadi ini tanpa biaya, Mbak, tanpa anggaran. Misalnya untuk di Sidoarjo saya sebut ada MAN 1, kemudian MTSN 1, 2, 3, dan 4. Maka Kasih Bimas Islam bekerja sama dengan kepala madrasah itu membuat jadwal di MAN tanggal berapa, di Madrasah Sanawiyah 1, 2, dan 3 tanggal berapa. Ini tanpa biaya. Kepala madrasah diminta menyiapkan tempat dan menghadirkan para siswanya, narasumbernya kita datang dari Kasih Bimas Islam, kemudian nanti menghadirkan Dinas Kesehatan, BKKBN, kita ajak bersama-sama untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak kita. Yang dengan Kasih PAIS, Pendidikan Agama Islam, ini di sekolah-sekolah umum, SMP, SMA, SMK, ini nanti bagiannya Kasih PAIS yang mengkoordinasikan. Dibuat jadwal di sana dan kemudian kita lakukan bimbingan usia sekolah itu. Ini insya Allah dalam waktu dekat, ini kawan-kawan suratnya sudah meluncur ke daerah dan insya Allah dalam waktu dekat ini sudah akan dilakukan di sekolah-sekolah maupun di madrasah-madrasah. Ini tanpa biaya, Mbak. Karena biayanya kalau kita menunggu anggaran ini kemana kan nggak tambah-tambah ini anggarannya, pancet aja dari tahun ke tahun itu ya.
Kemudian yang ketiga, ini ada lagi program namanya BRUN, Bimbingan Remaja Usia Nikah. Apa bedanya usia nikah dengan BINWIN? Kalau BINWIN itu pesertanya adalah mereka yang sudah mendaftar, maka yang usia nikah ini yang belum mendaftar, Mbak. Misalnya adik-adik kita yang aktif di IPNU, IPPNU, kemudian di Pemuda Pancasila, kemudian di mana itu di desa itu Karang Taruna dan seterusnya, Majelis Taklim bagi anak-anak dan remaja itu, lah itu yang kita sasar. Maka kita bekerja sama dengan Kasih PD Pontren untuk nanti mengkoordinasikan itu, tentu di bawah koordinasi Kasih Bimas di tingkat kabupaten. Harapannya di seluruh lini yang ada di Jawa Timur itu tidak hanya sekolah, madrasah, tetapi organisasi kemasyarakatan itu juga tersentuh dari bimbingan ini. Iya. BINWIN, BRUS sama BRUN. Ya. Itu materi yang disampaikan apa saja, Pak? Materinya banyak, Mbak. Itu sama dengan materi bimbingan perkawinan ya. Itu mempersiapkan ada materi fikih Islam, ada itu fikih Islam, fikih munakahat itu. Kemudian juga ada materi konseling. Kemudian ada lagi materi bagaimana menyelesaikan problem-problem di rumah tangga. Itu modelnya adalah brainstorming dan seterusnya. Ada lagi kesehatan reproduksi, itu narasumbernya dari Dinas Kesehatan dan seterusnya. Berarti kerjasama ini, Pak ya, kita dengan Dinas kerjasama, Kesehatan. Benar. Kementerian Agama sendiri insya Allah tidak mampu ya, karena di situ harus ada materi kesehatan reproduksi. Kok keliru nih Kementerian Agama yang menjelaskan. Akhirnya kita kerjasamanya dengan Dinas Kesehatan tersebut. Iya, mungkin ngambil dikit-dikit Pak terkait dengan kesehatan. Kira-kira efek apa sih seandainya efek yang akan muncul ketika pernikahan dini ini terjadi? Anak punya anak. Efek apakah mungkin dari sisi kesehatan bisa dijelaskan sedikit-sedikit gitu, Pak? Terima kasih Mbak Isna. Pertama, jika seorang perempuan, seorang anak perempuan belum waktunya hamil dan kemudian hamil, maka yang pertama efeknya adalah untuk si anak yang hamil ini. Dari si ibu ya? Saya sebut anak lah dia, bukan ibu, belum ibu dulu itu, masih anak ya. Iya, masih anak dia. Karena kalau dia menikah di usia 16 tahun, 1 tahun kemudian hamil, itu kan berarti dia masih umur 17. Atau umur 16 tahun dapat dispensasi nikah, sehingga dia harus menikah misalnya ya. Itu karena sebelum nikah dia sudah hamil, berarti kan masih anak juga usia 16 tahun. Maka anak mengandung anak kan begitu ya. Di sini satu, kesehatan si anak yang hamil ini rentan dengan resiko kesehatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi janin yang ada dalam rahim si anak ini nanti kan akan lahir, harapannya akan lahir Mbak ya. Maka di situ juga rawan terkena stunting. Ya, stunting ini menurut saya problem ya, mungkin kalau anak lahir kemudian selamat, alhamdulillah, tapi kalau kemudian ada problem, anaknya ternyata punya kelainan, entah tangan atau kakinya dan seterusnya itu. Belum lagi ternyata pertumbuhan kedepannya itu tidak seperti bayi yang lain. Misalnya anak-anak yang lahir dari usia yang sudah cukup dewasa ibunya, maka perkembangannya kan insya Allah baik. Pertumbuhan anak ya yang dilahirkan itu. Kekhawatiran kita yang sekarang ini sudah terjadi di beberapa tempat kan anak itu menjadi stunting, Mbak. Pertumbuhan anak stunting di wilayah kita masih lumayan ini angkanya. Maka dengan itulah kita memberikan saran, memberikan arahan kepada masyarakat khususnya di Jawa Timur, hendaknya Bapak Ibu yang masih punya tanggungan anak-anak khususnya perempuan itu tidak menikahkan anak-anaknya di usia dini tersebut. Ya mungkin yang perlu dipikirkan ya Pak ya, menikah usia dini secara kesiapan materi juga masih belum ya, secara mental juga masih labil, namanya juga anak-anak, waktunya masih main-main, harus ngurus rumah ya kan? Kemudian juga kesiapan
kesiapan kesehatannya juga ya Pak ya. Benar, Iya. benar. Jadi mungkin dari belum siap-siap tadi bisa jadi menjadi sosok-sosok yang kurang kuat di bidang ekonomi akan melahirkan juga kemiskinan baru ya Pak. Bisa Ya. seperti itu yang terjadi. Tidak hanya akan melahirkan generasi miskin, tetapi juga kurang sehat, Mbak. Iya. Kurang sehat karena di usia yang remaja itu kemudian dia sudah hamil, sangat dimungkinkan generasi berikutnya itu lahir dalam keadaan kurang sehat. Ya, ini yang tidak kita inginkan bersama Padahal ya Pak ya. agama itu menginginkan ya al-mu'minul qawiyyu afdhalun minal mu'minudz dhaif. Ya, minal mu'minidz dhaif. Jadi mukmin yang kuat, yang kokoh itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maka harapannya ya anak-anak yang lahir itu adalah anak-anak yang kokoh. Kokoh ekonominya, kokoh kesehatannya, kokoh agamanya dan seterusnya. Oke. Ya, mungkin butuh kerjasama dari semua sektor ya Pak ya, nggak hanya kita untuk menangani hal ini. Semua lini, semua sektor, tidak hanya orang tua, tidak hanya kita yang ada di Kementerian Agama, tapi seluruh bangsa Indonesia ini menurut saya bertanggung jawab untuk melakukan pendewasaan usia nikah itu. Iya. Orang tua Pak, mungkin dari sisi orang tua bisa ada pesan nggak Pak untuk orang tua untuk bisa lebih mendewasakan anaknya ketika akan menikah? Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua dimanapun saja berada, ini tugas besar kita. Panjenengan punya anak itu tidak hanya cukup diberikan makan, diberikan baju, tidak, tetapi panjenengan juga bertanggung jawab atas kelangsungan anak-anak panjenengan semua. Karena itu monggo diberikan pendidikan yang cukup, yang layak, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang pintar, yang mumpuni, yang kuat itu tadi. Kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat mentalnya. Ketika sudah dalam keadaan kuat itu, monggo sudah sampai waktunya panjenengan berhak untuk menikahkan di tentu usia yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Oke. Sebelum kita menutup Pak, mungkin sudah banyak ya yang kita ulas tadi Pak terkait dengan pernikahan. Mungkin Bapak bisa memberikan closing statement Pak terkait dengan pernikahan ini Pak. Jangan pernah menikahkan anak-anak kita kecuali anak-anak kita sudah siap baik dari segi usia maupun kesiapan mental, fisik dan ekonominya. Cukup Pak. Cukup itu aja. Jadi perlu benteng ya Pak ya. Jangan sampai mereka terjerumus yang menyebabkan nanti ingin menikah muda. Oke. Baik, Dulur Kemenak Jatim, itu tadi diskusi kita dengan narasumber terkait dengan pernikahan anak dan terkait dengan bagaimana pencegahan, bagaimana juga pengawasan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak, terhadap lingkungan kita agar terhindar dari pernikahan anak yang tentunya juga memiliki dampak yang sangat besar. Efek-efek negatif sudah ada di depan mata bagi para pelaku pernikahan anak yang belum siap dan belum matang tadi. Terima kasih atas perhatian Dulur Kemenak Jatim semuanya. Kita akan berjumpa pada episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.